What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Untuk pola bagian belakang, di sini sama, kita membuat satu garis dulu bagian bawah 7 cm, kita tambahkan aja garisnya. Nah, karena ini posisinya pinggiran kain, ini adalah pinggiran, maka kita masukkan 2,5 cm tempat posisi resleting kita. Masukkan 2,5 cm. Ini adalah posisi resleting kita nantinya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut cara kerjanya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar polanya di layar. Ada titik A, B, C, D, E, F. Kita mencari titik A dulu. Ini kita beri nama titik B. Ini B. Nah, sekarang kita mencari titik A. Dari A ke B adalah panjang baju plus 3 cm. Nah, karena panjang baju 75 cm, kita tambah 3 cm. Berarti menjadi 78. Oke, kita tarik garis lurus dulu, teman-teman. Nah, ini adalah titik A. Sekarang kita mencari titik C. Dari A ke C turun 3 cm. Nah, kita turunkan 3 cm. Oke. Ini kita tarik garis lurus. Nah, ini titik C. Sekarang kita mencari titik D, teman-teman. Nah, rumusnya adalah dari C ke D adalah setengah lingkar pundak. Berarti bukan dari A lagi, teman-teman. Untuk badan bagian belakang, kita mencari titik D-nya dimulai dari titik C. Nah, 19 cm. Sama, kita tarik garis luruskan juga. Nah, ini adalah titik D. Sekarang kita mencari titik E. Titik E, teman-teman. Caranya dari A ke E adalah 38 sampai 43. Nah, tergantung dari lebar pundak tadi. Lebar pundak kita 38 cm, teman-teman. Di sini kita mulai dari A. A ke E 38 cm. Sedangkan di bagian depan tadi A ke E dikurang 3 cm. Nah, di sini dari A ke E itu pas 38 cm mengikuti ukuran pundak. Nah, sama, kita tarik garis lurus. Ini kita namakan titik E. Sekarang kita mencari titik F. Sama seperti tadi, titik F adalah sama jaraknya seperti D ke E. Dari D ke E 16 cm, berarti dari E ke F juga 16 cm. Sekarang kita tarik garis lurus. Nah, ini kita beri nama adalah F. Oke. Sama, ini saya masukkan ke dalam langkah yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua. Dari A ke A1 6 sampai 9 cm sesuaikan dengan besar kecil bajunya, teman-teman ya. Nah, karena di depan tadi kita memakai 7,5 cm, maka di sini kita juga menggunakan 7,5 cm. Nah, di sini. Terus dari A ke A2 turun 2,5 cm. Nah, buat badan belakangnya, teman-teman, cukup turunnya 2,5 cm. Ini kita beri nama A1. Ini kita beri nama A2. Nah, sekarang kita cari titik C. Dari C ke C1 adalah setengah lingkar pundak ditambah 1 cm. Sama seperti depan. Ini sudah termasuk kampoh. Nah,
Ini dinamakan C1. Nah, sekarang kita pindah ke E. Jangan D dulu teman-teman. Sekarang kita pindah ke E. Dari E ke E1 adalah seperempat lingkar pinggang ditambah 2,5 cm. Nah, tadi lingkar pinggang kita 76 cm dibagi 4 plus minus 19 cm ditambah 2,5 cm. Nah, ini dia. Nah, ini kita namakan E1. Nah, baru kita cari titik D. Titik dari D ke D1 adalah E ke E1 ditambah setengah sentimeter saja. Nah, di sini karena E ke E1 21,5, maka dari D ke D1 menjadi 22. Nah, ini namakan D1. Sekarang kita pindah pencarian titik garis F. F ke F1 adalah seperempat lingkar pinggul tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Nah, sekarang kita hubungkan titik dari D1 ke E1. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Jo, kenapa titik D ke D1 badan belakang ini nggak sama dengan D ke D1 badan depan? Nah, kunci seperti ini teman-teman. Karena postur tubuh wanita itu berbeda juga depan dan belakangnya. Bagian depan baju wanita itu memiliki payudara, sedangkan di belakangnya tidak. Nah, makanya dari D ke D1 badan belakang itu tidak ada penambahan sama sekali, malahan pengurangan. Oke? Sekarang kita garis A1 ke A2. Nah, di sini kita menggunakan yang cekung teman-teman. Nah, seperti ini dia. Lalu hubungkan juga titik C1 ke D1. Caranya kita ukur teman-teman. Dari C ke C1 20 cm. Di sini kita kurangin sekitaran 1 cm kurang teman-teman. Nah, kita kurangi sedikit dari C1 untuk mengetahui kerokannya. Nah, seperti itu saja. Sekarang kita hubungkan titik dari A1 ke C1. Nah, sekarang kita pindah ke langkah yang ketiga teman-teman. Sama seperti yang tadi, kita mencari titik K. Dari E ke E1 kita bagi 2, maka mendapatkan di sini. Nah, dari sini kita mundur lagi 2,5 cm, lalu 2,5 cm ini kita bagi 2. Nah, inilah dia teman-teman, titik K kita berada di tengah-tengah. Sekarang kita ukur, ada 97 garis sama. Kita pindahkan ke atas, kita tarik garis lurus. Untuk garis kupnat bagian belakang, tingginya itu menyentuh titik garis D teman-teman ya. Nah, langsung ke D, langsung naik ke atas. Nah, seperti ini. Untuk ke bawahnya kita naikkan 4 cm, sebagaimana depan juga naik 4 cm, di sini juga naikkan 4 cm. Nah, kita tarik garis lurus sama. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita berikan kampos pada masing-masing mereka. Di sini sama, kita berikan kampos 1,5 cm, sebagaimana di depan juga 1,5 cm. Di sini juga sama 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm dan 2,5 cm. Nah, untuk di bawah sama 4,5 cm, 4,5 cm. Nah, sekarang kita tarik garis lurus dulu. Sama, kita periksa garis yang tadi. Pada dapat, maka kita geser teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, sekarang kita cari kerok tangannya teman-teman. Kita ukur. Perlu untuk dipahami teman-teman, sebenarnya
Antara badan depan dengan badan belakang pola baju wanita itu memiliki kesamaan teman-teman. Nah, kesamaan seperti ini. Saya kembangkan lagi kartonnya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan garis di badan depan dengan badan belakang itu sejajar. Nah, sejajar. Untuk badan depan dengan badan belakang itu juga sejajar. Garis F badan depan dengan badan belakang itu juga sejajar. Gimana kalau garis ini tidak sejajar posisinya? Misalkan di badan depan dengan badan belakang, ini adalah badan depan, ini pola belakang. Jika badan depan dengan badan belakang ini tidak sejajar teman-teman dari D1 ke bawah, maka sudah bisa dipastikan kalau baju itu akan menjadi panjang pendek ketika kita menyambungkan posisi sampingnya nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, itu insya Allah aman, bajunya tidak akan terjadi panjang pendek karena posisi garis kita sudah ketemu, semuanya sudah sama. Nah, dan satu lagi, buat badan belakang, ini posisi bawahnya datar aja teman-teman ya, tidak sama dengan pola badan depan. Kalau badan depan memiliki turun 1,5 cm ataupun 2 cm, sedangkan pola bagian belakangnya itu lurus saja. Nah, sekarang kita masuk kepada pola tangan. Sudah jelaskan teman-teman? Saya rasa sudah lah ya. Sekarang kita pindah ke pola tangan. Teman-teman bisa memperhatikan di layar posisi gambar pola tangan kita. Hanya ada beberapa titik, ada A, B, C, D, itu juga diperlukan. Kalau tangannya itu memiliki manset, itu kita pakai titik D. Tapi kalau tangannya itu polos, model biasa teman-teman, itu titik D tidak difungsikan. Nah, sekarang mari kita mulai pada langkah-langkahnya teman-teman. Pertama kali, ambil dulu satu garis lurus. Garis ini bisa dibikin dari atas, titik A, juga bisa dari bawah teman-teman. Suka-suka teman-teman dari mana nanti. Ini saya mulai dari atas, kita namakan adalah titik A. Nah, panjang tangan kita 50 cm. 50 cm. Nah, di sini dia teman-teman, 50 cm. Sama, kita bikin garis sejajar. Sekarang kita mencari titik C. Caranya turunkan dulu sekitar 10 cm teman-teman, 9 sampai 10 cm. Nah, sekarang kita masuk kepada lebar pundaknya. Nah, di sini lebar pundaknya 38 cm. 38 cm kita bagi 2. Kita bagi 2, berada di titik 19 cm. Ditambah 1 cm, berarti berada di titik 20 cm. Jadi untuk titik C, sekarang posisinya berdiri dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita memiliki 3 garis. Nah, sekarang kita mencari titik C1 dulu. Sebagaimana sudah saya jelaskan di atas, yang kita butuhkan adalah A, B, dan C1. Nah, ini C1 teman-teman. Titik C1. Yang kita butuhkan cuma 3 garis ini. Titik garis C itu boleh digaris, boleh tidak, karena itu ini hanyalah berfungsi sebagai pencarian saja. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah yang selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya dari A ke C1 itu adalah setengah dari lingkaran kerokan tangan tadi teman-teman. Nah, karena kerokan tangan tadi ketemunya satu, badan depan ketemu 22, badan belakang ketemu 21,5, maka kita gabungkan menjadi 43,5. Nah, 43,5 kita bagi 2, berarti menjadi 21,7 garis. Oke, di sini teman-teman. 21, 22 kurang. Atau kalau teman-teman mau membolehkan 22 silakan. Nah, sekarang kita tarik garis lurus. Nah, inilah C1 kita teman-teman. Ini C1 kita berada di posisi titik garis
penghubung. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, posisi meterannya seperti ini. Ujung meteran kita berada di titik C1. Kita mundur. Dari C1 ke A1 mundur 3 sampai 4 cm. Nah, itu tergantung dari besar dan kecil orangnya, teman-teman. Kalau orangnya kecil seperti ini, kita cukup mundur 3 cm saja. Tapi kalau orangnya besar, lingkar ketiaknya juga besar, mencapai 50 atau 60 cm gitu, maka dia mundurnya sekitar 4 cm ke belakang. Nah, dari C1 ke A2 itu perkelipatan sebenarnya, teman-teman. Misalkan dari C1 ke A1, ini A1 teman-teman ya, A1 3 cm, maka A2 berada di titik 6 cm. Nah, ini adalah A2. A2. Nah, kalau A2 berada di titik 6 cm, berarti A3 berada di titik 12 cm. Dia perkelipatan A3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan di titik A1 ini 4 cm, maka titik A2-nya menjadi 8 cm, dan titik A3-nya menjadi 16 cm. Nah, itu tergantung dari besar dan kecil lingkar kerokan tangan orangnya. Sekarang kita lanjut. Dari A3 kita naik 2,5 sampai 3 cm. Nah, ini bisa digeser-geser teman-teman. Dari A2 naik 1 cm, dari A1 turun setengah cm. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita hubungkan semua titik dari A, A3, A2, A1, dan C1. Sekali lagi teman-teman, kita masih menggunakan mal multifusi. Sekarang kita menggunakan yang bagian cembung. Pertemukan titik A2 dengan A3, lalu mengarah ke A1. Nah, A1 turun setengah cm. Nah, jika udah dapat, maka kita garis dulu seperti ini. Nah, dari A1 ke C1, maka ini kita putar teman-teman. Mal multifusinya kita putar. Nah, cari posisinya. Ini bisa digoyang-goyang teman-teman. Bisa seperti ini nah jadinya, bisa ini seperti ini jadinya, dan bisa juga seperti ini jadinya. Itu tergantung dari besar dan kecil ukuran tangannya. Nah, kita geser. Jika merasa udah pas, maka kita garis. Oke. Nah, jadilah dia teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk C1 ini teman-teman sudah termasuk kampoh jahitan kita. Nah, sekarang kita cari B ke B1. B ke B1 adalah setengah lingkaran ujung tangan. Nah, di sini lingkaran tangan kita 26 cm, berarti setengahnya 13 cm, lalu ditambah kampoh 1,5 cm ataupun 2 cm. Tambah kampoh 2 cm. Nah, sekarang tarik garis lurus dari C1 ke B1. Caranya kita turunkan sedikit, sekitaran 6 cm. Nah, kita jadikan patokan 6 cm ini ke B1. Seperti ini. Nah, lalu dari C1 kita cembungkan sedikit teman-teman. Jadi lengannya tidak menyempit di bagian ketiak teman-teman, karena kita di sini memberikan sedikit kelonggaran. Nah, inilah teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman. Ini pola depan, ini pola belakang, dan ini pola tangan kita. Bagi teman-teman yang mau order buku kita, bisa melalui WA kami teman-teman, ataupun melalui Shopee kami. Link WA dan Shopee kami ada di deskripsi video ini. Yuk, baiklah teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jarum.